Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga kita akan ada charting beberapa altcoins. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, reminder dulu. Nanti malam akan keluar satu data penting dari US ya, yaitu akan keluar data Initial Jobless Claim. Ini bintang 3++. Kenapa? Karena Initial Jobless Claim ini adalah data labor market. Seperti yang gue sudah bahas dari beberapa bulan lalu sebenarnya ya, bahwa sekarang fokus dari para investor itu mulai bergeser dari data inflasi ya, mulai bergeser ke data labor market. Ya, di mana labor market ini tentunya Initial Jobless Claim adalah salah satu yang penting juga. Maka dari itu, 8:30 malam siap-siap buat lo yang punya posisi futures, belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, itu nanti malam. Subuh, siap-siap Jerome Powell akan ya membuat market antara koreksi dulu atau malah lanjut lagi naik ya. Dimana nanti jam 2 subuh sampai jam setengah 3 akan keluar yang pertama adalah FOMC statement, lalu akan ada interest rate decision ya, keputusan untuk suku bunga. Apakah akan turun sesuai forecast atau bahkan lebih dalam lagi dibandingkan forecast ya. We'll see. Dan juga nanti setengah 3-nya akan ada press conference. Jadi siap-siap, subuh-subuh nanti ada kemungkinan bisa terjadi extra volatility. Kalau gue pribadi sih lebih menyarankan untuk jangan dipaksain buka posisi futures, apalagi jangan ya. Kalau menurut gue sih jangan ya, karena itu sama aja kayak lu tebak-tebakan gitu. Kalau gue sih menghindari tebak-tebakan. Tapi buat lu yang suka ya, ya silakan coba deh ya, secepat mungkin lu cobain. Nanti lama-lama lu kerasa sendiri bahwa itu ujung-ujungnya tebak-tebakan. Karena kita nggak bisa tahu reaksi market itu akan seperti apa. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih aja. Jadi siap-siap ya. Nanti malam 7:30 dan nanti subuh mulai dari jam 2 sampai jam setengah 3. Kita ada kemungkinan terjadi volatility yang lumayan. Next kita langsung masuk aja ke pembahasan komen. Yang pertama dari Ricky Ramdhani. Keren Bang Toshi, memang nggak pernah low bet, selalu mengedukasi kita. Makasih Bang, sukses selalu. Amin. Ya, thank you for the kind words. Nextnya ini ada dari Bro Suratman ya, Suratman. Sakit gigi aja lanjut, lagi keluar negeri aja upload. Makasih udah ngobatin kangen fansnya Bang Toshi. Iya, waktu itu gue sempet ya, gigi geraham gue tumbuh di belakang tuh. Jadi gue lagi sakit gigi tapi tetap ngonten. Ya lagi-lagi gue udah janji ya, gue akan lebih konsisten lagi nih, terutama dalam cycle ini. Jadi ya nggak ada alasan. Gitu. Next dari BTC is King. Padahal tim TCI nggak pungut biaya 1 peser perak pun. Iya, hati-hati ya kalau sampai ada yang ngaku-ngaku dari TCI minta-minta dana atau minta apalah titip trading dan lain-lain, udah pasti itu bukan dari kita ya. Jadi TCI sama sekali tidak menerima dana 1 peser perak pun ya. Dari para subscriber tentunya nggak ada ya. Jadi semua konten yang lu lihat ini for free dan nggak ada yang khusus-khusus gitu. Tier 1, tier 2 nggak, semua sama ya. Next. Dari gaming ya, GG Gaming lah ya. Semangat buat yang belinya di pucuk. Semoga kuat mental dan psikologis. Dan selamat yang beli di tanggal 5 kemarin. Udah profit 10%-an rata-rata. Dan terima kasih buat Kotoshi and Team. You're welcome ya. Intinya apa? Yang DCA yang menang, yang melakukan akumulasi dan gak tebak-tebakan yang menang ya. Next. Banyak spam juga ya. Next. Wah, dari hobi apa nih? Hobin Gelingsa ya, itulah ya pokoknya ya. Bang Toshi, ini circle pertama saya Bang. Modal cuma 100 juta Bang. Wah, 100 juta lumayan nih buat modal pertama ya. Alokasi porto di BTC cuma 20% Bang. Sisanya altcoin di ARB banyaknya. Terlalu berat di altcoins menurut gua. Jadi lebih baik lo coba antara lo tambahin BTC atau mungkin lo bisa relocate dari beberapa alts ke BTC dulu. Jangan sampai kebanyakan gitu. Ya minimal 50 lebih lah. Ya 50% lah minimal. Jangan sampai cuma 20%. Karena yang banyak report ke gua ancur-ancuran, ya kalau gua pribadi ya santai portonya karena ya aturan 70-30 ya. Yang gue dengar report dari orang-orang yang secara portonya berantakan itu karena kebanyakan altcoins. BTC-nya cuma kecil begitu ya.
Minta saran Bang, masih ada dana 30%. Oke. Nah, 30% ini kalau bisa lebih banyaknya di BTC supaya menjadi supaya bisa menjadi satu fondasi dari portofolio lo begitu. Enaknya entry sekarang atau nunggu Iran nyerah? Aduh, nge-trade-nya apa nih sinyalnya? Sinyalnya nunggu sampai ada konflik. Ya, kalau menurut gua sih gini, ya nggak usah nunggu konflik dulu. Kita kan udah bahas, especially untuk Bitcoin dan Ethereum di DCWT sesi pertama. Nah, itu udah bahas di mana aja kita untuk akumulasinya, silakan diakumulasikan sesuai dengan dana yang tersedia, begitu ya. Next dari ISOT ya, ISOT 17 atau 17 lah. Bener Bang, gara-gara dukun santet gua jadi kalah. Ya makanya jangan mau ya disuruh-suruh sama dukun santet. Udah belajar sendiri ya. DCA, mau futures juga boleh tapi dengan SOP yang ketat gitu ya. Gak apa-apa, jadi pelajaran ya. Jadi sekarang sadar jangan ikuti-ikutan dukun santet karena dukun santet pun akhirnya salah mulu begitu ya. Oke, next kita geser itu dari ini kayaknya Hansen, cuman A-nya hilang ya. Hansen ya itulah ya. TCI, Toshi Chuan Intensive. Wah, mantap ya. Cocok buat newbie crypto jadi tidak tersesat tradingnya. Thank you ya. Next dari Aldo AZN ya. Mak Toshi, boleh jelaskan kalau TP itu yang di take itu cuma dari untungnya aja atau modal kita yang kita amanin? Makasih, mohon penjelasannya. God bless you, Mak Toshi and team. God bless you too ya. Untuk TP keseluruhan. Gini, kita melakukan TP itu otomatis saat terjadi weekly close di atas dari Bollinger Band. Nah, jadi in theory sih ya harusnya lu udah dalam keadaan profit begitu. Kayak kemarin kan kita ada di sini TP, atau bukan kemarin sih, tepatnya udah kayak nyaris udah mau setahun ya. Kita dapat TP BTC di sini, lalu kita ada di 69.000 juga. Yang kita udah pernah bahas tuh BTC kita udah TP 3 kali. Nah, ini kalau sampai nanti hari Senin weekly close-nya di atas dari 73.414, maka kita akan TP 20%. Itu at least gue ya. Kalau lo pengen lebih gede, pengen lebih kecil ya silakan diatur sendiri, tapi yang pasti kalau gue pribadi sih dimakin gedein. Awal 5, 10, nanti 20, nanti 40 dan seterusnya ya. Wah, ini ada yang sebentar. Aduh, naik tadi ya, sebentar. Kita coba turun dulu. Oh, sebentar. Ini turun ke bawah lagi sebentar ya. Kita lewatin dulu lautan spam. Ini udah tadi. Nah, ini ya. Oh, ini ada juga yang jawab nih dari Hobbies Channel. Dari Porto ambil 20% aja di CA. Bebas mau kecil atau besar, sama kayak cicil. Beli aja jangan di all TP supaya semuanya all TP semua, takutnya kalau market pump lagi dan buat resisten baru di situ nggak punya harga lama. Nah, mantap ya, bagus. Gua suka banget. Ini adalah contoh yang bagus dari para subscriber kita mungkin yang udah lebih lama. Kalau ada para newbies ya, mungkin nama-nama yang belum lo terlalu sering lihat di komen, boleh bantu komen ya. This is a very very nice thing to do ya. Ini tabur tuai, hal baik kita tabur, kita akan menuai juga hal baik lagi ya. Mantap. Next dari Evan Sianur ya. Betul Bang Toshi, pakai DCA asik, turun beli naik TP, jadi tidak stres lihat market. Intinya jangan beli saat hijau. Ini sebenarnya patokan yang gampang juga ya. Iya, nih kalau market lagi rally nih, market lagi rally seperti ini gitu ya, atau kayak gini deh, nih lagi rally, ya jangan dibeli, tunggu sampai dia koreksi kemana. Ini ada nih 1, ada 2, ada 3 dan banyak lagi gitu. Jadi sebenarnya ya selama kita ya belinya waktu koreksi sih ya nggak ada masalah. Jadi patokan ini benar juga nih ya. Intinya jangan beli waktu hijau, ya waktu daily candle-nya hijau nih, apalagi buat tiang kayak begini, ya jangan dibeli dulu, tunggu sampai dia koreksi. Oh, kalau nggak koreksi gimana Bang? Ya kalau sampai dia lanjut lagi ke atas, ya berarti lu belum rezeki, tunggu aja sampai dia koreksi. At some point akan koreksi kok. Tidak ada aset yang selalu naik, begitu. Nih kita bisa lihat di sini ya. Wah, di sini rally 3%, koreksi dikit, udah gitu ngepam. Nggak ada yang pam terus sampai kiamat, nggak ada. Pam ujung-ujungnya ada koreksi. Nah, saat koreksi ya dibeli, jangan cuma ditonton. Begitu ya. Oke, next.
dari CPBA ya, channel TCI, channel tutorial cuan intensif, tutor Bang Toshi, mantap channelnya. Wah, jadi banyak yang bikin ini ya, kepanjangan dari TCI sendiri ya, tapi mantap lah ya. Ya intinya terus konsisten aja ya. Oke, next dari Andi Molto, subscriber kita paling suka nyuci baju kayaknya nih ya. Mantap kok, kemarin saya TP 50% di angka 75.000 buat persediaan peluru DCA. Maklum kok, belum ada modal gede. Cuma menggolangkan hasil profit dijadikan peluru. Semoga nanti saat koreksi ada buy limit lagi. Yes, tenang, pasti ada corrective movement ya. Yang penting kita DCA dan juga TP berkala. TP-nya jangan sekaligus kali posisi TP. Kayak kemarin ada tuh. Ada yang TP 100%, terus aduh bang naik lagi gimana bang? Ya harusnya jangan 100% gitu ya. Ya jadi bagus ya TP-nya berkala. Lagi-lagi setiap orang bisa beda-beda, situasinya berbeda-beda. Kalau gua 20, lu mau lebih gede, mau lebih kecil, ya di-adjust sendiri ke portonya masing-masing. Begitu, karena gua bukan tipe orang yang diktator ya. Semua harus percis kayak gua. Enggak. Semua orang punya situasi yang berbeda-beda. Begitu. Jadi ya yang penting jadikan aja DCWT, TCI ini sebagai pedoman aja. Jangan sebagai wah ini hukum ya, hukum yang harus diikutin sampai ke titik komanya. Nggak harus ya. Karena lagi-lagi setiap orang situasinya berbeda-beda. Next dari Ali. Ayo bang, hajar semua tuh pemain judi biar kapok. Mental slot dibawa ke market kripto. Ya memang jujurnya banyak sih ya yang sebenarnya mengharapkan JP begitu ya, disebutnya ada yang ngomong JP King Kong main slot dibawa ke kripto, ya nggak akan jauh hasilnya ya rungkat lagi. Wah ini udah bahasa pejudi banget ya, rungkat ya. Ya jadi intinya sih please ya jangan sampai begini, lu berjudi terus nanti tinggal teriak-teriak kripto anjing gitu, padahal lu judi. Buat yang invest sih profit aja gitu ya. Next dari Muhammad Sobirin, menit 21-22. Gua suka kalimat lu bang, lebih sadis dari mantan. Yes, market itu mantan paling kejam. Gitu. Jadi jangan berpikir kayak di film High School Musical gitu. We're all in this together. Wah, enggak. Market itu tempat kejam, saling gorok-gorok ya. Ya maka dari itu, ya jangan di dunia fantasi begitu ya. Next dari Rubin Interior Eksterior. Wah, ini kayaknya ini ya channel bisnis buat urusan ini ya, perrubinan ya. Terus ini gimana Bang Toshi? Kita masih lanjut DCA atau stop dulu? Saya DCA harian 5 USDT. Terima kasih untuk pencerahannya. Untuk DCA terus ya. Ini berarti lu DCA murni masih terus ya. Justru the point of DCA adalah kita nggak tahu market mau kemana. Ya maksudnya gini, kita nggak akan tahu percisnya besok market mau kemana. Garis besarnya kita bisa tahu ya, maka dari itu ke atas average up, ke bawah average down begitu ya. Untuk TP-nya ya kalau buat yang DCA murni ada dua ya. Lu mau pakai target misalkan gue mau ngumpulin duit buat nikah gitu berapa, nah udah sampai LTP semua boleh, tipe yang kayak gitu oke buat DCA murni. Atau yang kedua lu mau dicampurin sedikit ngelihat DCWT juga bisa TP-nya ya, which is ya ini dekat-dekat nih minggu depan nih. Apakah minggu depan bukan minggu depan, Senin ya, Senin depan apakah kita akan dapat jatah TP atau enggak dari market nih ya. Next dari Teknisi Ngambang. Iya bener sih Bang Toshi, banyak yang masih spekulatif, yang berlebihan, arahnya lebih ke mental judi. Padahal invest enggak seribet itu juga. Bener, invest tuh nggak ribet ya. Tapi kalau pengen kaya cepet itu ribet, luar biasa ribet ya. Makasih Bang Toshi untuk motivasinya dan masih bisa nambah muatan lagi meski market naik. Fundamental ETH terbaik. Salam holder BTC ETH. Mantap ya. Next dari Kiramisha. Terima kasih Bang Toshi, berkat ilmu dicicil aja akhirnya ngerasain cuan lumayan walaupun akumulasi dari Maret pas di pucuk sampai terakhir sebelum pemilu AS. Nah, berarti lihat dari pucuk aja kalau lu terus konsisten DCA ujung-ujungnya cuan. Begitu. Ya makanya jadi gimana ya? Ya kadang-kadang gini, gua ngerti buat elu yang masih belum pernah nyobain DCA nanti, wah masa beli di atasnya, enggak nanti turun lagi dulu ke bawah. Itu kan pemikiran lo. Faktanya market nggak peduli sama pemikiran lo. Gitu, yang lu pikir itu udah pucuk, taunya lanjut. Lu FOMO beli di pucuk beneran. Ya makanya DCA gitu ya. Terus mau nanya Bang, untuk target TP pertama kali saya berapa persen ya Bang baiknya?
Berkah terus TCI dan tim. Amin. Nah gini, kalau gua pribadi pertama tuh 5%. Tapi dalam kondisi kita tahu ya, ini 5% itu awal-awal dari bull market. Nah, alasannya kenapa gue 5%? Karena ya di awal bull market biasanya bisa lanjut ke atas lagi. Maka dari itu kalau gue sih sarankan minimal 10. Mau lebih gedean dikit boleh. Ya mau ikutan 20 kayak gue juga boleh. Ya apalagi karena kita ini weekly close-nya basically weekly close bisa tertinggi sepanjang masa nih. Ya walaupun masih harus tunggu Senin sih. Ya jadi pertimbangkan dari 10 sampai 20% lah ya. Next. Habiskah? Habis ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita akan bahas SUI ya. SUI ini ya SUI ya. Apa SUI itu ya? Ya pokoknya SUI lah ya, SUI, lalu IMX dan XRP. Sebelum kita masuk seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga. Di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya diupdate. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih. USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke SUI aja lah, ngomong jangan SUI ya, kayak gimana ya, SUI kayak aneh kedengarannya kalau diomongin SUI ya. Oke, jadi untuk SUI ini kita bisa lihat dia retest 1, retest 2 di angka 2,343 ya. Nah, ini berarti kita sudah kebuka posisi short. Untuk posisi short ini target TP-nya boleh dipertimbangkan di angka 2,129 ya. Tapi ingat dengan catatan kalau udah dekat-dekat ke jam setengah 9 kayaknya ya. Nah, setengah 9 pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Untuk posisi spotnya itu di angka 2,129, lalu di MA20 di 1,97 dan di MA50 di angka 1,88. Itu untuk posisi spot dan futures di SUI ya. Untuk SUI ini gila nih, dia udah balik lagi basically ke 2024 ya, ke Oktober 2024 begitu. Bahkan di Maret April dia malah lanjut naik ke atas ya. Ini gila juga ya. Ya, tapi baik lagi lah ya. Itu untuk setup di SUI. Next kita masuk ke Immutable X atau IMX ya. Untuk IMX basically sama ya. Kita sudah punya posisi short yang sedang dalam keadaan profit. Ini terjadi setelah retest 1, retest 2 di 1,23 ya. Nah, posisi short ini target TP-nya di angka 1,184 atau ya kalau mau lebih tapi kayaknya jangan sih ya. Ini terlalu ekstrim. Jadi udah deh, semua sama aja. Konservatif, agresif sama di angka 1,184 ya. Untuk posisi spotnya di tempat ya TP kita ya, yaitu di 1,184, di 1,107 dan di 1,042.
Next, kita masuk ke XRP. Untuk XRP, kita bisa lihat di sini kemarin nggak kebuka posisi short ya, atau hari ini tepatnya nggak kebuka karena tanggal 6 Novembernya jebol. Jadi sebenarnya belum ada setup. Kita lihat besok deh. Kalau besok dia daily close-nya di bawah dari 0,55, maka kita bisa buka dua posisi nih besoknya ya. Bisa kalau retest kedua di sini kebuka posisi short, kena target TP, kebuka lagi posisi long ya. We'll see. Untuk XRP apakah dia daily close-nya di bawah atau di atas dari 0,55 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, gue ingatkan lagi ya, kita ada potensi bisa TP di minggu ini untuk BTC ya. Kalau untuk yang lain sih rata-rata belum ya, masih jauh rata-rata ya. Jadi ya untuk BTC kita lihat apakah nanti hari Senin weekly close-nya di atas dari 73.423 atau enggak. Kalau di atas berarti kita bisa pertimbangkan untuk take profit. Kalau gua sekarang udah di posisi 20%. Nah, kalau lu pribadi nggak tahu nih, karena kalau buat yang ikut bareng dari 2022 ya bisa sama percis kayak gua. Tapi buat yang baru-baru mungkin TP pertama kayak tadi tuh. Boleh pertimbangkan 10-20% porto spot lo. Begitu. Mau lebih gede kalau misalkan ada kebutuhan ya silakan lah ya. Pokoknya tinggal di-adjust sendiri aja berapa. Tapi kalau gua pribadi di 20% ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, dan seperti biasa kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan satu lagi, salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.